Baik, pada saat ini saya akan coba membahas sedikit tentang shell programming. Jadi ini bagian dari kuliah sistem operasi. Anda bisa ikut kuliahnya free, gratis di LMS Ono Center /Moodle. Ini alamatnya di atas, LMS Ono Center /Moodle. Nanti masuk ke kuliah sistem operasi di bagian agak bawah setelah partisi hard disk. Di sini ada shell programming. Ada YouTube-nya juga sih sebenarnya. Cuman ini saya akan kasih beberapa demo sedikit lah. Banyak orang kagak tahu bahwa sistem operasi bisa diprogram. Seru ya. Biasanya programming itu harus pakai bahasa C lah, bahasa Python lah, bahasa apa. Tapi sebenarnya shell itu bisa kita program juga. Oke. Shell itu sistem operasinya langsung ya. Kayak gini lah. Nah, ini nih shell namanya. Ini salah. Nah, terminal ini adalah shell. Oke, sekarang kita akan coba lihat pelan-pelan. Kayaknya enakan bisa kita bagi dua langsung aja biar enak lihatnya ya. Ini bisa dikecilin nggak? Nah, ini dikecilin lah. Yang ini digedein. Oke. Shell itu apa? Shell adalah sebetulnya interpreter, penerjemah antara user dengan kernel sistem operasi itu sendiri dalamnya. Jadi yang kita lihat ini adalah sebetulnya penerjemah perintah dari user ke kernel, ke dalam sistem operasi. Kernel itu apa? Kernel dan sistem operasinya. Bisa dilihat kernel. Anda bisa bikin kernelnya sih. Masuk ke kernel.org. Nah, ini adalah sistem operasinya Linux. Kalau mau ngelihat kernel versi berapa, bisa masuk ke misalnya Android about page. Biasanya di situ ada informasi kernelnya versi berapa. Ada nggak ya? Ini dia. Nih. Copyright semua. Ini. Oh, ini Android versi Androidnya, bukan kernelnya. Oh, gini aja. Coba. Android. Nih. Ini dia. Kita image saja ya. Oh, ini udah image. Beko. Ini kelihatan kernelnya versi 3.10.61. Oke. Coba ada lagi yang lain. Yang ini kernelnya versi berapa? 34 sekian. Oke, yang lain lagi misalnya ini kernelnya, nah ini 3015. Jadi Anda bisa lihat di sistem operasi yang Anda pakai di Android, kernelnya versi berapa. Kernel ini ya sama dengan Linux sih. Kernel yang paling baru adalah 5615. Jadi kalau yang versi 3 udah lama sih. Jadi yang ini yang paling stabil, karena stabilnya 5615. Yang masih rilis candidate 57. Ini udah rilis candidate 7. Oke. Ini mereka masih development terus. Jadi mereka yang pegang sistem operasi Linux development terus, dan itu kita pakai di handphone kita, dipakai di desktop segala macam. Dan kalau mau jujur, 2/3 layar di dunia itu makanya Linux. 2/3 layar ya. Jadi Windows itu udah minimal sih, udah cuman 30% dari layar dunia yang pakai Windows. Sebagian besar layar udah pakai Linux. Mau di embedded lah, di set top box, yang dipakai buat itu udah Linux semua sih. Windows hampir nggak dipakai sih sebenarnya. Konsekuensi dari itu adalah kalau kita pengen ngembangin aplikasi, mending pakai Linux karena yang pakai lebih banyak sih. Oke, sekarang kita akan jadi kernel adalah
perantara, jembatan antara user dengan sistem operasi. Ada banyak kernel sih sebenarnya. Ada shell, C-shell, K-shell, bash, dan sebagainya. Kita biasanya makainya yang ini sih sebenarnya. Oke. Sekarang kita programming. Programming itu ada perintah-perintahnya. Perintahnya sebenarnya perintah sistem operasi biasa, terus kita masukin ke script, ke program, ke teks. Kira-kira kayak gitu aja. Caranya mainnya gini nih. Ini yang penting nih. Jadi ls masukin ke teks namanya data. Kalau kasih ininya 2 biji, data yang ada ditambahin di bawah. Misalnya gini, ini ls. Ini kan nggak masuk ke dalam data. Nah, caranya supaya masuk ke data adalah ls data. Kosong kan? Coba kita edit datanya. More data. Nah, ini keluar apa yang kita ls tadi. Coba sekarang ls rmb kayak gitu. Oke. Ini sama sekali nggak dimasukin. Coba ls rmb data. Jadi isi folder rmb akan ditambahkan di bawahnya file data. Oke, ini kelihatannya kosong, tapi kalau kita more data ada di bawah nih. Nah, ini yang bawah ini, bagian ini adalah isi folder rmb gitu. Jadi saya praktekkan ini 2 sekaligus nih. Oke. Data yang ada bisa dipakai input oleh perintah cut. Kayak gini. Kalau ini kan panahnya ke arah sana, ini arahnya ke arah sini. Jadi kalau mau lihat bisa cut data. Ini keluar. Sebenarnya bisa juga more. Saya dari tadi makanya more data sih. Kalau more, perhatiin di bawahnya ada more, minus more. Itu jadi dia berhenti satu layar. Kalau more, kalau cut nggak berhenti dia. Oke. Ini buat redirect, operator redirect. Jadi kita masukin data dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan sebagainya. Ini redirect. Oke, perintah lain yang bisa kita pakai, ini udah programming nih. Sebenarnya perintah sistem operasinya biasa kan ls doang. Tapi kalau kita program, kita bisa masukin kemana. Perintah yang lain adalah kita bikin pipe. Output dari perintah ini dimasukin ke perintah yang lain. Yang ini adalah contohnya sortir. Oke. Sort -s, misalnya clear layar. ls min l sort -s. Dia sortir nih. Sret. Oke. Urutkannya descending. Sebenarnya bisa gini juga sih, sama hasilnya. Bisa gini. Kalau pakai more bisa, kalau misalnya terlalu banyak ya, kita bisa tambahin more kalau banyak. Contoh lain lagi, kita bisa pakai kayak gini-ginian nih, yang dikeluarkan yang apa gitu. Misalnya ini ada woro-woro, ada W-nya nih ya. Saya pengen keluar yang ada huruf W atau woro gitu ya. ls bintang woro bintang. Yang ada kata woro di nama filenya dikeluarin. Nah, langsung keluar. Jadi kalau saya lagi nyari, kayak gini caranya. ls ini langsung dapat. Oke. Bisa juga pakai tanda tanya. Jadi kalau ini file yang dimulai dengan huruf I, kemudian sembarang karakter tunggal. Kalau tanda tanya 1 karakter. Kalau bintang banyak karakter. Oke. Kalau yang ini di atau A atau B, yang apa ini namanya sih? Bukan kurawal. Kurung kotak apa? Kurung siku. Ini A atau B. Gitu ya. Ini dasar-dasarnya buat bikin programming di ini. Oke.
Yang lain adalah kita, oh ini saya ambil dari Mas Fajar nih kerjaannya. Oke. Ini kita bisa juga ngeprint di layar. Oh ini ngeprint. Oke. Hello, apa kabar? Ini kalau di enter dia akan ngeprint. Nah, keluar. Misalnya kita jawab lagi, kabar baik. Keluar. Jadi kalau mau ngeluarin sesuatu tinggal echo keluar, gitu ya. Nah, supaya jadi program kita bikin file. Misalnya kita buat Anda pakai Nano kali. Buat Anda yang masih baru pakai Nano, program coba shell. Saya biasanya untuk bikin program saya kasih belakangnya SH supaya saya bisa bedain sama file-file yang lain. Kalau TXT itu file teks, kalau SH itu saya tahu ini ada program shell script. Oke, nah bentuknya file teks biasa sih. Nah ini misalnya saya akan bikin kayak gini doang. Oke, sekarang saya save, Ctrl X, yes. Oke. Nah, kalau ini nggak bisa jalan, kalau belum saya kasih izin buat jalan dia nggak jalan. Jadi misalnya saya bikin gini, program coba shell, permission deny. Saya harus kasih izin dulu. Caranya chmod ini di sini 755 program coba. Oke, baru sekarang kita coba lagi. Nah ini baru jalan. Tadi programnya isinya cuma hello apa kabar, enter. Nah, udah jalan. Coba ulang lagi. Nah, coba ulang lagi. Nah, gitu. Beres ya. Jadi ini program buat ini. Nah, kalau mau ditambahin bisa diginin juga sih. Misalnya sebelum itu, sebelum echo kita ls min l more gitu. Oke. Percobaan ini mau nggak ya? Nih ls min l more, enter. Nah terakhirnya hello apa kabar gitu. Jadi saya ls dulu baru hello apa kabar terakhir. Kalau mau rada bagus saya kasih saya kasih echo kosong aja di sini. Echo kosong. Saya kasih kosong berapa biji ya? Biar ada jarak ke bawah. Kalau enggak dia nempel. Coba kita jalankan. Nah, sekarang ada jarak di sini. Gara-gara saya kasih yang kosong 2 biji ke bawah, gitu ya. Oke. Nah, ini kita mulai bikin script program waktu. Sekarang jam berapa? Siapa saya? Berapa orang yang make di komputer saya? Sebenarnya bisa gini juga sih. Coba saya kalau kita tulis date langsung dia ngasih tahu Senin Juni tanggal 1 sekian. Who am I? Oh no. Who? Siapa yang lagi login? Ada berapa yang lagi login? 1. Oke. Kita mau bikin program ini. Ya udah cuma diginin aja sih. Perhatiin yang pakai pagar ini nggak akan dijalankan. Jadi ini yang pakai pagar itu komen aja. Jadi saya akan bikin file script. Ini saya buang semua. Oke. Oh sorry, ini saya pakai VI, kebiasaan. Anda bisa pakai Nano sih. Oke. Sekarang kita jalankan program coba. Nanti akan keluarnya waktu sistem, Anda siapa, berapa banyak yang pakai, enter langsung. Waktu sistem tanggal sekian, siapa saya,
terus berapa banyak yang pakai di komputer ini, ya cuma satu lah gitu ya. Jalan langsung seperti itu. Perhatiin di sini kita tambahin clear, jadi layar bersih ini ada di atas sih sebenarnya. Oke. Kalau mau bunyiin bel tambahin min E. Min A ini. Belnya bunyi ntar. Oke. Nah, kita juga bisa mainan variabel. Bisa pakai variabel. Tapi disimpan dulu nih. Buat program ini ya, variabelnya. Bisa juga pakai yang lain sih sebenarnya. Ini ininya slash A itu bel, slash D itu apa, ini bisa dipakai juga. Jadi kita bisa, ini bukan variabel ini mah, ini nih apa sih namanya, ya apa ini nah ya, bisa kita rubah-rubah sih. Nah ini bisa dirubah sih. Oke. Variabel yang sering dipakai adalah script itu bisa nerima variabel. Oke. Makanya $1, 1, 2, 3. Jadi script itu dijalankan ditambahin. Oke. Jadi misalnya saya akan bikin gini. Dah. $1, 2, 3 ya. $1 adalah salah satu, $2 populer di $3. Nah, bisa digini jadinya. Kalau ini kebetulan Bash, Shell, Linux dolarnya. Gitu ya. Jadi Bash, $1-nya tuh Bash, $1-nya Bash adalah salah satu shell Linux. Bisa aja kita ganti misalnya ono di dunia, bisa gitu tuh. Jadi ono adalah salah satu purbo populer di dunia gitu. Misalnya bisa ganti lagi, misalnya Nikita Willy. Oh janganlah, Nikita saya. Oh jangan, wanita di entertain. Ini kita adalah satu wanita populer di entertain, kayak gitu. Jadi bisa diatur-atur seperti itu sih. Kita bisa program, bisa kita masukin dari luar inputnya, kira-kira kayak gitu. Nah dari dasar itu kita bisa bikin macam-macam sih sebenarnya. Kita bisa bikin variabel yang user define, bisa string, bisa apa, bisa angka kita masukin. Oke. Kemudian bisa kita print. Ini contohnya nih. Namanya penguin. Hai, nama apa kabar kamu? Echo kata. Jadi hai nama diambil ke sini ya. Penguin masuk, kata ngambil ke sini, terus di echo. Coba kita lihat. Oke. Penguin, hai apa? Sisipkan nama variabel kata. Oke, sekarang kita coba jalanin. Langsung, hai penguin apa kabar kamu? Karena programnya seperti ini. Oke, ini masih panjang nih. Kalau ceritain panjang banget. Bisa juga buat ngitung. Oke, jadi kita punya variabel A, B. Nih kita coba ya. Nih. Sorry. Oke, jadi variabelnya 2, A dan B. Jumlah adalah A plus B. Kan perhatiin, ini AB-nya kayak gini, pas kita pakai tambahin dolar depannya. Oke, AB jumlahnya adalah A plus B, kurang adalah A kurang B.
kali adalah A kali B, kita bisa pakai ekspresi seperti ini buat bagi dan sebagainya. Ini pembagian, ini sisa pembagian. Oke. Terus kita lihat hasilnya di sini ya. Oke, sekarang kita akan coba. Program coba, hasilnya gini. 10 tambah, karena A nya tadi 10, B nya 5, 10 tambah 5, 15, 10 kurang 5, 5, 10 kali 5, 50, ini 2, ini 0. Jadi ini sisa ya, 10 bagi 5 sisanya 0, 10 bagi 5, 2. Oke, coba saya rubah dikit programnya. Ini percobaan aja sih. $1, $2. Oke. Jadi saya ambil dari input sekarang. 10, 5. Inputnya 10, 5, 10 dan 5, enter. Nah, sama. Coba saya ganti. 25. Berubah dia. 20 sekarang. Ininya 5. Coba saya rubah lagi. 205. Wah, seru dah urusannya. Jadi kita bisa bikin program kayak gini sih. Inputnya dari luar. Input yang tadi ini input di dalam ya. Kita bisa bikin input dari luar. Caranya cuma kita rubah aja sih programnya dikit. Oke. Jadi kita bisa ngerjain macam-macam sih sebenarnya. Kayak gini caranya. Oke. Saya sendiri ini masih panjang, Anda bisa ikutin lah, ini nggak susah sih sebenarnya. Bisa input output, ada printf dan sebagainya. Saya lebih banyak programmingnya di shell seperti ini sih. Kalau mau yang gila bisa mulai pakai if then sama for. Ini ada for nih, for do echo apa gitu. Oke. Bisa main for to next segala macam, for do dan. Oke. Saya sendiri banyaknya buat bikin script. Saya kasih lihat scriptnya nih. User local bin server 7. Enaknya digedein sih. Nah, saya bikin script. Jadi kalau saya jalanin script namanya server 7, dia langsung tempel ini. Ini caranya nempel harddisk ke folder gitu. Ini cara mount harddisk. Jadi bisa langsung berapa ini saya mount sekaligus. Kalau saya mau backup file yang periodik, coba saya ngasih lihat bagaimana cara saya buat ngopi harddisk buat anda yang ngopi harddisk. Saya kasih lihat di sini. Saya masuk ke server saya. Ini kebetulan saya lagi ngopi harddisk punya siapa nih? Ntar baca dulu. Namanya Mas Ahmad Kamil di Ciledug, Tangerang. Saya harus bikin script khusus buat dia karena dia cuma punya harddisk 500 GB dan minta khusus buat data science doang sama statistik. Kepaksa saya harus bikin. Copy pustaka 500 GB AI. Nah, ini udah saya bikin khusus. Pertama kali bikin folder-folder ini. Kemudian copyin file-file ISO yang dibutuhin buat mainan data AI segala macam, data science sama artificial intelligence, file OVA apa segala macam dimasukin ke sini. Kemudian buku-buku tentang artificial intelligence di-copy, buku ini di-copy, ini di-copy, ini di-copy. Kenapa dibikin seperti ini? Supaya ngopinya satu-satu, nggak sekaligus di-copy semua ke harddisk. Harddisknya jebol kalau di-copy semua sekaligus ke harddisk, jebol. Jadi kalau paralel di-copy jebol. Jadi dia akan kerjainnya satu-satu. Ini dikerjain dulu, selesai ini baru kerja ini, selesai ini kerja ini. Cuman kalau si Ono yang harus nurunin kan kayak orang gila. Karena ini bisa seharian ini ngopi. Habis ini. Jadi saya bikin dulu skripnya sesuai permintaan. Mintanya cuma as usual sama data science doang, sama pengennya ada hacking sama cyber. Ya udah saya copy tentang AI, data science, cyber security, hacking, terus programmingnya saya masukin Python, C,
programming, semua yang berkaitan dengan komputer saya masukin, software saya masukin, kemudian juga video-video tentang data science saya masukin. Jadi caranya gitu. Ini saya akan sini lagi jalan nih. Ini lagi jalan, nggak tahu udah saya mana, coba kita lihat. Clear layar, PSAX, grab, kopinya pakai AirSync. Ini dia lagi ngopi datanya, semua yang ada depannya data di copy. Coba kita lihat mon pustaka, ini kelihatan mon pustaka, library 2, multimedia. Jadi udah di copy data mining, data science, data structure. Di sini algoritma segala macam masuk sih. Itu bentuknya kalau ini yang video ya. Coba data mining. Video. Ini video-video tentang data mining. Ada tentang cara pakai TensorFlow, Python, data visualisasi segala macam. Coba video-video data science. Ini ada banyak nih. Ada video. Nih, video data science masuk semua. Jadi saya copyin video, buku dan sebagainya. Coba sisa berapa harddisknya? Harddisknya masih ada 100-an giga lagi. Oke. Kebetulan dia ngasih harddisk 1 giga cuman 1 giga lagi 1 tera, cuman 500 giga udah dia pakai. Masih ada sisa 500 mau diisi, ya udah saya isiin. Ya begitulah. Seru urusannya. Demikian, jadi saya banyak pakai script ini buat mengotomasi kerjaan supaya udah dia kerja aja sendiri ngopi dan tidak ngerusak harddisk. Pengalaman saya kalau saya sekaligusin harddisknya jebol. Itu terutama harddisk yang murah-murah ya jebol. Kalau Western Digital nggak jebol sih, gila tuh Western Digital. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran cara untuk script programming, shell programming, dan banyak mengotomasi proses. Satu lagi barangkali ya. Kita juga banyak melakukan otomasi, misalnya jam sekian ngerjain apa, jam sekian ngerjain apa. Kita bisa lihat di sini sih sebenarnya, cron tab. Nah, ini contohnya. Tiap 5 menit sekali update DB jalan. Caranya gini. Ini script ini akan jalan jam sekian. Tapi ini lagi saya kasih pagar, jadi nggak jalan dia. Kalau mau dijalanin periodik, ini kebetulan buat ngopi antar mesin sih. Buat kopi antar mesin, saya bikin script copy gradual ini 7, ini buat ngopi ke server yang nomor 7. Ini server yang nomor 9 yang ini yang saya pakai. Jadi kita bisa bikin tiap malam jam sekian kerjain apa. Mainnya cron tab. Yang dijalanin script ini juga sih. Script yang kita buat, kita jalankan periodik jam berapa. Dengan cara itu data saya di backup ke beberapa mesin dan aman akibatnya. Jadi kalau misalnya harddisk crash, dan jangan khawatir kalau Anda pernah ngoperasin file server bertahun-tahun, harddisknya bisa crash. Saya udah ganti harddisk berapa kali sih sebenarnya dalam 10 tahun, 20 tahun harddisknya diganti karena udah rusak. Gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir alat elektronik itu awet banget, ya nggak juga sih, bisa jebol. Akibatnya kita harus siap dengan backup data. Itu ceritanya. Oke, mudah-mudahan bisa kasih gambaran.